Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, grade 5. Welcome back again to mathematics lesson. How are you today? I'm hoping that you are always healthy and happy at home. Nah, teman-teman, bertemu lagi bersama Miss Putih di pelajaran matematika. Apakah kalian sudah siap buat belajar hari ini? Semoga kalian sudah siap ya. Nah, hari ini kita akan kembali membahas tentang parallelogram, rhombus, and trapezium. Nah, silakan teman-teman siapkan dulu alat tulisnya. Jika sudah siap, mari kita mulai. Before we continue our lesson, let's pray together by saying Basmalah and Dua before studying. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, kita akan review dulu karakteristik atau unsur-unsur dari bangun jajar genjang atau parallelogram and rhombus atau belah ketupat. Yang pertama adalah jajar genjang. Kita tahu pada jajar genjang, the opposite sides are equal, atau sisi-sisi yang berlawanan itu sama panjang. Kemudian yang kedua, jajar genjang punya dua pasang sisi yang berlawanan atau mereka saling sejajar. Yaitu misalnya AB akan sejajar dengan BC. Pasangan yang lainnya yaitu BC akan sejajar dengan AD. Nah, untuk belah ketupat atau rhombus, di sini Miss akan review sedikit tentang sudut-sudut pada rhombus. Nah, di sini opposite angles are equal, atau pada belah ketupat sudut-sudut yang saling berlawanan letaknya itu sama besar. Contohnya di sini ada sudut E dengan sudut G, kemudian sudut H dengan sudut F. Mereka sama besar. Dan yang kedua, the sum of angles between each pair of parallel sides is 180 degrees. Jadi, jumlah sudut-sudut yang berada di antara pasangan sisi yang paralel itu jumlahnya 180. Contohnya, di sini HE kita tahu paralel dengan GF. Nah, jumlah sudut yang ada di sini yaitu sudut H dengan sudut G itu 180 derajat. Begitu pula dengan sudut E ditambah sudut F itu 180 derajat. Nah, selain itu kita tahu bahwa sisi HG itu juga paralel dengan EF. Sehingga jumlah sudut pada H dan E itu juga 180 derajat. Hal yang sama juga pada jumlah sudut G dan F. Nah, ini beberapa karakteristik atau unsur-unsur bangun dari jajar genjang atau parallelogram and rhombus atau belah ketupat. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang trapezium atau trapesium. Kita tahu bahwa trapesium juga punya 4 sisi atau termasuk ke dalam bangun yang sama seperti jajar genjang dan rhombus, yaitu quadrilateral atau punya 4 sisi. Tapi lihat pada trapesium di sini ada sisi yang sejajar yaitu PQ dan SR. Tapi untuk PS dan QR jika teman-teman perhatikan mereka punya panjang sisi yang tidak sama. Nah, untuk trapesium unsur-unsurnya atau sifat-sifatnya ada dua. Yang pertama, has one pair of parallel sides. Jadi, dia hanya punya satu pasang sisi yang paralel. Yaitu di sini contohnya ada PQ paralel dengan SR. Dan yang kedua, the sum of angles between the pair of parallel sides is 180 degrees. Jadi, sama seperti tadi, jumlah sudut di antara sudut-sudut yang paralel itu 180 derajat. Jadi, kita tahu tadi ada sisi paralel yaitu PQ dengan SR. Nah, jumlah sudut
di sini ada sudut P dan sudut S itu 180 derajat. Karena mereka berada di antara dua sisi yang paralel. Kemudian sudut Q ditambah sudut R juga sama, yaitu 180 derajat. Nah, inilah ciri-ciri atau unsur-unsur dari bangun trapesium. Selanjutnya, kita akan belajar tentang finding unknown angles, atau menentukan sudut-sudut yang besarnya tidak diketahui. Nah, kita akan menemukan besar sudut yang tidak diketahui pada bangun jajar genjang, belah ketupat, dan trapesium. Find the unknown marked angles in the following parallelograms. Atau kita diminta untuk menentukan besar sudut yang diberi label pada bangun jajar genjang. Oke, di sini yang diketahui hanya satu sudut, yaitu sudut FEH. Nah, ini sudutnya besarnya 120 derajat. Oke, kita tahu bahwa di sini sudut F dan sudut H adalah sudut-sudut yang berlawanan pada bangun jajar genjang. Nah, pada jajar genjang, besar sudut yang berlawanan atau opposite angles itu besarnya sama. Maka sudut F sama dengan sudut H. Begitu pula sudut E itu akan sama seperti sudut G. Maka kita tahu di sini sudah diketahui sudut G sama dengan 120. Karena dia sama seperti sudut E ya. Lalu bagaimana dengan sudut H? Nah, ini adalah sisi yang paralel. Jadi sisi EF dengan sisi HG itu sisi yang paralel. Nah, di antara sisi yang paralel itu jumlah sudutnya adalah 180. Maka untuk mencari sudut H tinggal dikurangi 180 dikurangi 120 derajat. Maka hasilnya 60 derajat. Nah, kita sudah peroleh berapa besar sudut H. Lalu bagaimana dengan sudut F? Nah, kita tahu bahwa sudut F tadi opposite angles. Maka besarnya akan sama dengan sudut H, yaitu 60 derajat. Nah, inilah cara menentukan sudut-sudut pada sebuah bangun jajar genjang. Selanjutnya, kita akan coba pada bangun belah ketupat atau rhombus. Di sini adalah belah ketupat dengan label PQRS. Kemudian yang diketahui hanya sudut QRS, yaitu yang ini 135 derajat. Kita diminta untuk menentukan atau find angle P, angle Q, and angle S. Jadi ada 3 yang perlu kita cari. Nah, yang pertama, pada belah ketupat, sama seperti di jajar genjang, besar sudut yang berlawanan itu sama. Maka sudut P besarnya akan sama dengan sudut QRS, yaitu 135 derajat. Maka sudut P 135 derajat. Sebelumnya kita ingat dulu jumlah besar sudut pada belah ketupat. Kita tahu belah ketupat juga punya dua sisi yang paralel, misalnya sisi PQ dengan sisi SR. Nah, jumlah sudut di antara sisi-sisi yang paralel itu adalah 180 derajat. Maka nantinya sudut Q ditambah 135 derajat, jumlahnya akan 180 derajat. Oleh karena itu, sudut Q bisa kita cari dengan mengurangi 180 derajat dikurang 135 derajat. Maka hasilnya adalah 45 derajat. Kemudian kita tinggal mencari sudut S. Sudut S ini adalah sudut yang berlawanan dengan sudut Q, atau dia adalah opposite angle. Oleh karena itu, besarnya akan sama. Maka sudut S sama dengan sudut Q, maka hasilnya 45 derajat. Nah, inilah contoh mencari besaran sudut pada belah ketupat. Sekarang kita coba pada bangun trapesium.
ABCD is a trapezium with AB parallel with DC. Jadi, ABCD ini adalah sebuah trapesium dengan sisi AB sejajar dengan sisi DC. We have to find angle A and angle C. Kita diminta menentukan besaran sudut A dengan sudut C. Oke, yang pertama di sini yang diketahui adalah sudut ABC yaitu 125 derajat dan sudut ADC yaitu 78 derajat. Pada trapesium, the sum of angles between the pair of parallel sides is 180 degrees. Kita tahu pada trapesium punya satu pasang sisi yang sejajar, yaitu AB dengan DC. Maka jumlah sudut di antara sisi yang sejajar itu, maka jumlahnya 180. Jadi sudut A ditambah 78 derajat, jumlahnya akan 180. Maka kita bisa cari sudut A dengan kita kurangi 180 derajat dikurangi 78 derajat. Hasilnya adalah 102 derajat. Begitu pula untuk sudut C. Maka kita kurangi 180 derajat dikurangi 125 derajat. Hasilnya adalah 55 derajat. Nah, sampai di sini semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Nah, sekarang mari kita lihat contoh yang lainnya. Di sini ada sebuah jajar genjang PQRS. We have to find angle P. Kita diminta mencari sudut P. Oke, di sini jika kita lihat jajar genjangnya dibagi menjadi dua sehingga ada dua segitiga. Nah, di sini ada tanda siku-siku. Berarti ada sudut siku-siku di sudut RQS. Untuk mencari sudut P, sebelumnya kita cari dulu sudut R. Dengan mengingat bahwa jumlah sudut pada sebuah segitiga itu 180 derajat. Maka sudut QRS yaitu 180 derajat dikurangi 90 derajat yaitu siku-siku dikurangi 51 derajat. Maka hasilnya adalah 39 derajat. Nah, untuk menentukan sudut P, kita kembali lagi ke jajar genjang yang tadi. Sudut P ini dia berlawanan dengan sudut R. Atau dia ini besarnya akan sama. Sehingga besarnya yaitu 39 derajat. Karena the opposite angles in parallelogram are equal. Tadi kita sudah bahas bahwa besar sudut yang berlawanan pada sebuah jajar genjang itu sama. Sekarang mari kita lihat contoh selanjutnya. ABCD is a trapezium and AB parallel with DC. Jadi ABCD adalah sebuah trapesium di mana sisi AB sejajar dengan DC. ACD is an isosceles triangle. Jadi bangun ACD adalah sebuah segitiga sama kaki. Kita lihat di sini ada tanda sama kaki. Kita diminta menentukan sudut Y, yaitu yang ini. Sebelum kita menghitung sudut Y, kita perhatikan lagi bangun dari trapesium ini. Tadi kita tahu bahwa ada sebuah segitiga sama kaki di dalamnya, yaitu segitiga ACD. Dan di sini sudut ADC telah diketahui, yaitu 74 derajat. Sehingga kita tahu bahwa sudut pada kaki yang lainnya akan sama besar, yaitu 74 derajat. Sehingga di sini juga 74 derajat.
Nah, setelah itu kita harus mencari berapa sudut ACD, yaitu yang ini. Sebelum kita mencari besaran sudut Y. Kita tahu bahwa pada segitiga, jumlah seluruh sudutnya adalah 180 derajat. Maka untuk mencari sudut ACD, yaitu yang ini, kita tinggal kurangi 180 derajat, dikurangi 74 derajat, dikurangi 74 derajat. Maka hasilnya 32 derajat. Baru setelah itu kita cari sudut Y. Kembali lagi ke trapesium, secara utuh, kita tahu bahwa jumlah sudut di antara sisi-sisi yang sejajar adalah 180 derajat. Maka besaran sudut yang ini ditambah sudut yang ini dan juga sudut yang ini, maka besarnya akan 180 derajat. Sehingga kita dapat peroleh sudut Y dengan kita kurangi 180 derajat, dikurangi 100 derajat, dikurangi yang ini kita tahu tadi besarnya 32 derajat. Maka hasilnya adalah 48 derajat. Nah, inilah cara menghitung besaran sudut yang tidak diketahui. Semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Okay, grade 5, this is the end of our lesson. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Now, for your exercise, please finish your workbook pages 169, 172, also 177. If you have any questions, you may ask me. Now, let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.